Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Mahendra Wijaya, NIM 202062121153. Saya akan mempresentasikan tugas besar aplikasi dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Pokok bahasan pendahuluan pembahasan bangunan. 1. Adiwana Bee House. 3. Kantin Koi. 3. Mara River Safari Lodge. Kesimpulan. Pendahuluan bangunan tidak dapat lepas dari unsur-unsur arsitektur, mulai dari unsur titik, garis, bidang, fungsi, dan ruang. Dalam sebuah bangunan juga terdapat prinsip-prinsip perencanaan arsitektur, yaitu unsur keseimbangan, irama, dominasi, kesatuan, keselarasan, pengulangan, dan transformasi. Unsur-unsur inilah yang menjadi dasar-dasar dari bangunan. 1. Adiwana Bee House. Nama bangunan Adiwana Bee House, Jalan Sawah Indah, Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Elemen-elemen utama pada Adiwana Bee House. Titik. Titik merupakan awal dari akhir dari suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah bangunan. Pada bangunan Adiwana Bee House ini titik ditegaskan dengan warna merah. Garis. Garis merupakan titik yang dipanjangkan pada suatu garis hanya memiliki panjang, tetapi titik memiliki lebar dan tinggi. Kedua titik di ujung gudang dipanjangkan sehingga menjadi sebuah garis horizontal maupun vertikal. Elemen-elemen utama pada Adiwana Bee House. Bidang-bidang merupakan sebuah elemen yang berfungsi untuk mendefinisikan batas-batas sebuah ruang. Bidang dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu bidang dinding dan bidang dasar seperti gambar di atas. Fungsi utama dari bangunan Adiwana Bee House yaitu sebagai tempat penginapan saat berkumpul bersama keluarga, pasangan, atau teman, dan Adiwana Bee House juga menjadi salah satu destinasi liburan. Elemen-elemen utama pada Adiwana Bee House. Ruang. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah hakikatnya akan menjadi sebuah ruang secara konseptual. Volume berbentuk 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Elemen-elemen ruang yang terdapat pada bangunan Adiwana Bee House ini mempergunakan bentuk persegi dan lingkaran sebagai bentuk utama. Kesimpulan, pada bangunan Adiwana Bee House, prinsip keseimbangan telah diterapkan. Hal ini dilihat dari adanya keharmonisan atau kesesuaian proporsi dalam bangunan tersebut. Irama. Sesuatu pergerakan yang diakibatkan oleh adanya elemen-elemen lain seperti balok-balok kayu yang terdapat pada langit-langit serta pergerakan yang diperlihatkan melalui bayangan-bayangan sinar yang terjadi dan penegakan yang
ada mirip seperti irama-irama musik diulang-ulang. Dominasi. Pada bangunan Adiwanabi House ini, yang terlihat menonjol terdapat pada material bambu yang dijadikan sebagai bahan bangunan. Kesatuan. Pada bangunan Adiwanabi House ini, unsur kesatuan diciptakan pada jendela kaca dan material kayu yang mereka gunakan menciptakan nuansa oriental. Keselarasan. Pada bangunan Adiwanabi House ini mempergunakan bentuk dasar persegi dan lingkaran dengan penempatan yang selaras pada bentuk bangunan. 2. Pengulangan. Pada bangunan Adiwanabi House ini, unsur pengulangan terletak pada penempatan lengkungan-lengkungan kayu yang terdapat pada langit-langit bangunan yang berulang. Transformasi pada bangunan Adiwanabi House ini tidak dapat menggunakan transformasi, tetapi tetap dari bentuk dasar yaitu persegi dan lingkaran. 2. Kantin Koi. Nama bangunan Kantin Koi, lokasi Jalan Raya Celok Singopadu Sukawati, Kabupaten Gianyar. Elemen-elemen utama pada Kantin Koi yaitu titik. Elemen titik yang terdapat pada bangunan Kantin Koi ditegaskan oleh titik berwarna merah. 2. Garis. Elemen garis yang terdapat pada bangunan Kantin Koi merupakan garis vertikal terdapat pada keseluruhan pilar penompangnya yang ditegaskan dengan garis berwarna jingga, dan garis horizontal terdapat pada dasar yang ditegaskan dengan garis berwarna biru. Bidang. Bidang dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu bidang dinding dan bidang dasar seperti gambar di atas. Fungsi. Fungsi utama dari bangunan Kantin Koi adalah sebagai sarana akomodasi tempat berkumpul dan menikmati berbagai olahan kopi, serta dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi liburan sebagai generasi muda. Ruang. Secara konseptual, Pelumo berbentuk 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Elemen-elemen ruang terdapat pada bangunan Kantin Koi ini mempergunakan bentuk persegi yang segitiga sebagai bentuk utamanya. Prinsip-prinsip perencanaan pada bangunan Kantin Koi. Keseimbangan. Pada bangunan Kantin Koi, prinsip keseimbangan telah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya keharmonisan atau kesesuaian proporsi dalam bangunan tersebut. Irama. Sesuatu pergerakan yang diakibatkan oleh adanya elemen-elemen lain seperti balok-balok kayu yang terdapat pada langit-langit, serta pergerakan yang diperlihatkan melalui bayangan-bayangan sinar yang terjadi dan penekanan yang ada mirip seperti irama musik yang diulang-ulang.
Dominasi. Pada bangunan kantin kue ini yang terlihat menonjol terdapat beda titik yang berwarna biru. Kesatuan. Pada bangunan kantin kue ini unsur sesuatu diciptakan dari dinding yang terbaru dari material yang mereka gunakan menciptakan nuansa oriental. Keselarasan. Pada bangunan kantin kue ini mempergunakan bentuk dasar persegi dan segitiga dengan penempatan yang selaras pada bentuk bangunannya. Pengulangan. Pengulangan adalah elemen visual yang berulang dalam sebuah desain seperti pada bangunan mercusuar Pandawa. Pengulangan terletak dari penempatan pilar yang sama dan sejajar dan ukiran batu yang mengelilingi bangunan. Transformasi. Pada bangunan kantin kue ini tidak banyak menggunakan transformasi tetapi tetap dari bentuk dasar yaitu persegi dan segitiga. Mara River Safari. Nama bangunan nama River Safari Logan. Lokasi Jalan Bypass Ido Bagus Mandro, Seronggo, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Elemen-elemen utama pada Mara River Safari. Titik. Elemen titik yang terdapat pada bangunan Mara River Safari ditegaskan oleh titik berwarna merah. Garis. Elemen garis yang terdapat pada bangunan Mara River Safari merupakan garis vertikal pada keseluruhan pilar penopang yang ditegaskan pada garis berwarna jingga dan garis horizontal terdapat pada dasar yang ditegaskan dengan garis berwarna biru. Bidang. Bidang dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu bidang dinding dan bidang dasar seperti gambar di atas. Fungsi-fungsi dari bangunan Mara River Safari Login adalah sebagai tempat rekreasi maupun tempat menginap bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ruang. Elemen ruang yang terdapat pada bangunan Mara River Safari Logan ini mempergunakan bentuk lingkaran, tabung, dan segitiga kerucut sebagai bentuk utama. Prinsip-prinsip perencanaan pada bangunan Mara River Safari Logan yaitu keseimbangan pada bangunan Mara River Safari. Prinsip keseimbangan telah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya keharmonisan atau kesesuaian proporsi dalam bangunan tersebut. Irama, sesuatu pergerakan yang diakibatkan oleh adanya elemen-elemen lain seperti balok-balok kayu yang terdapat pada langit serta pergerakan yang diperlihatkan melalui bayangan-bayangan sinar yang terjadi dan penegakan yang ada mirip seperti irama musik yang mengulang-ulang. Dominasi. Pada bangunan Mara River Safari yang terlihat menonjol terdapat pada titik yang berwarna putih. Sesuatu unsur kesatuan pada bangunan Mara River Safari Logan
diciptakan dari pemilihan ornamen hiasan dinding yang merupakan lukisan yang tidak bertabrakan dengan desain bangunan. Keselarasan pada bangunan Mara River Safari Lodge. Keselarasan tersebut terletak pada bangunan material bangunan atap yang tersebut dari bahan alam berupa jerami sebagai terlihat lebih artistik pada lebih menyatu dengan alam. Pengulangan. Pengulangan adalah elemen visual yang berulang dalam sebuah bangunan seperti pada bangunan mercusuar Pandawa. Pengulangan terletak dari penempatan pilar yang sama dan sejajar dan ukiran batu yang mengelilingi bagian bangunan. Transformasi. Pada bangunan Mara River Safari Lodge ini tidak banyak menggunakan transformasi tetapi tetap dari bentuk dasar yaitu lingkaran tabung dan segitiga kerucut. Kesimpulan, berdasarkan ketiga bangunan yang telah saya review, dapat disimpulkan bahwa semua bangunan tersebut telah menerapkan unsur-unsur arsitekturalnya. Sebagai itu, pengaplikasian ketujuh prinsip desain umum yang terdiri dari keseimbangan irama, tekanan, skala, proporsi, urutan-urutan, dan kesatuan juga telah diterapkan. Hal ini berarti bahwa perencanaan bangunan tersebut mengerjakan perancangan arsitektur dan perancangan ruang dengan baik sehingga kebutuhan manusia yang menggunakan bangunan tersebut dapat dipenuhi. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.